Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara biquwwatihi wa mayyaza bainahuma biqudratihi wa ja'ala likulli wahidin minhuma haddan mahduda wa amadan mamduda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadiran jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah. Sekarang kita sudah berada pada paruh ketiga dari Ramadan yang kita jalani. Ketika kita berada di paruh ketiga itu, kita senantiasa diingatkan berkaitan dengan ibadah yang kita jalani, bahwa paruh ketiga itu erat kaitannya dengan apa yang biasa kita sebut dengan Lailatul Qadar. Sama seperti ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Allah mengulang kata qadar 3 kali dalam surah Al-Qadar atau Inna Anzalnahu itu. Allah mengulang 3 kali itu untuk memberikan informasi kepada kita tentang makna qadar itu. Jadi qadar itu bermakna 2. Yang pertama kita sebut makna qadar itu adalah kemuliaan dan keagungan. Kenapa menjadi mulia? Kenapa menjadi agung? Karena ada 3 hal yang menyebabkan malam-malam qadar itu mulia. Yang pertama, malam qadar itulah Al-Quran diturunkan melewati atau melintasi ruang dan waktu. Yang kedua, malam qadar itu menjadi agung dan mulia karena Quran itu diberikan kepada Rasulullah SAW yang sekiranya Rasul tidak diciptakan, bumi beserta seluruh isinya juga tidak tercipta. Dan yang ketiga, malam qadar itu menjadi mulia karena siapa yang bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya dan dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan, keagungan padanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Itulah sebabnya kata qadar itu diulang 3 kali dalam surah Al-Qadar atau Inna Anzalnahu. Yang kedua, makna qadar itu adalah ketentuan. Apa yang ditentukan? Seperti ayat tadi, ketika malaikat itu turun, maka atas izin Allah akan menjelaskan berbagai urusan. Yang dimaksud urusan di situ adalah berkaitan dengan hidup matinya kita, sakit sehatnya kita, untung ruginya kita, bahagia sengsaranya kita. Jadi di malam-malam qadar itulah ditentukan 1 tahun ke depan. Itulah sebabnya ada di antara kita yang masih muda usia seringkali tidak menyadari, kita masih menganggap biasa-biasa saja. Padahal di malam qadar sudah ditentukan ajal yang akan menjemputnya. Karena di malam qadar itulah ditentukan, saya sebut tadi, hidup matinya kita, sehat sakitnya kita, untung ruginya kita, bahagia sengsaranya kita. Itulah sebabnya Islam mengajari kita untuk senantiasa memperbanyak doa di malam-malam qadar itu. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kapan yang dimaksudkan dengan malam-malam qadar itu, tetapi seluruh ulama itu mengatakan bahwa dia senantiasa berorientasi pada malam-malam ganjil, pada paruh ketiga dari Ramadan yang kita jalankan. Karena itu kita dianjurkan untuk berdoa pada malam-malam qadar itu. Apa itu? Ya Allah,
panjangkan usiaku dan bermanfaat, luaskan rezekiku, sehatkan tubuhku, sampaikan kepada harapan-harapanku. Kalau saya termasuk orang yang celaka, pindahkan saya ke dalam catatan orang-orang yang beruntung, karena seperti itu dalam Ummul Kitab. Jadi dianjurkan pada kita untuk memperbanyak doa-doa itu. Termasuk juga kita dianjurkan untuk membanyak membaca surah Al-Qadar itu tadi. Inna anzalnahu. Karena ajaran agama mengatakan kalau Quran ini dianggap sebagai pohon, maka inna anzalnahu itu adalah buahnya. Betapa pentingnya untuk senantiasa kita berusaha untuk memperoleh keagungan dan kemuliaan itu. Jemaah sekalian, karena itu apa-apa yang harus kita laksanakan pada malam-malam qadar itu, dua hal yang utama. Yang pertama, kita taat beribadah, jadi peribadatan. Yang kedua, berkaitan dengan penghikmatan. Apa itu penghikmatan? Kita berjihad di jalan Allah. Hikmat itu jihad. Apa yang kita maksud dengan jihad? Al-Quran memberi tuntunan, dahulukan berjihad dengan hartamu dulu, baru dengan jiwamu. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan hartamu dulu, baru jiwamu. Kita sering kali membalik. Kita rela mengorbankan jiwa hanya karena harta. Padahal Quran mengatakan hartamu dulu, baru jiwa. Jemaah sekalian, karena itu berkaitan dengan peribadatan tentu kita dianjurkan untuk banyak melakukan peribadatan itu. Seperti ketika Musa alaihissalam berkata, minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin dekat denganmu. Allah menjawab, yang dekat denganku adalah mereka yang tetap terjaga di malam-malam qadar. Ya Allah, saya ingin surgamu. Allah menjawab, surgaku kuperuntukkan untuk mereka yang bersedekah di malam-malam qadar. Ya Allah, saya ingin selamat dari api nerakamu. Yang selamat dari api nerakamu adalah mereka yang senantiasa bertasbih di malam-malam qadar. Ya Allah, saya ingin ampunanmu. Ampunanku, kata Allah, kuperuntukkan untuk mereka yang istighfar di malam-malam qadar. Ya Allah, saya ingin untuk senantiasa memperoleh rahmat dari Allah. Menyebut rahmat itu kuperuntukkan untuk mereka yang senantiasa bersedekah dan peduli terhadap sesama di malam-malam qadar. Karenanya jemaah sekalian yang saya hormati, selain peribadatan ritual yang kita laksanakan yang seperti sekarang ini, sholat, baca Quran dan sebagainya, kita juga dianjurkan untuk berkhidmat kepada sesama. Jemaah sekalian, dalam beberapa riwayat itu disebutkan bahwa jalan untuk menuju kepada Allah itu seringkali ada orang yang mengira harus ditempuh dengan, misalnya dia harus memiliki ibadah yang luar biasa, harus memiliki ilmu yang tinggi, memiliki tenaga yang kuat. Padahal ternyata jalan pintas untuk dekat kepada Allah itu adalah peduli terhadap sesama. Coba deh, riwayat menyebutkan Musa alaihissalam itu ketika Allah berfirman kepadanya, Musa, saya pernah lapar, kau tidak memberi saya makan. Saya pernah sakit, kau tidak menjenguk saya. Saya pernah kedinginan, kau tidak beri saya pakaian. Musa bilang, Tuhan, kenapa engkau menyebut seperti itu? Bukankah semua yang kau sebutkan itu kamu tidak butuhkan? Seluruh jagat raya ini adalah milik, tapi kamu tidak membutuhkan. Bagaimana mungkin kamu lapar? Bagaimana mungkin kamu kedinginan? Bagaimana mungkin kamu sakit? Lalu Allah berfirman kepada Musa, iya, dulu ada hambaku yang lapar, sekiranya kamu beri dia makanan, pasti kamu temukan aku di situ. Dulu ada hambaku yang sakit, sekiranya kamu jenguk dia, pasti kamu temukan aku di situ. Dulu ada hambaku yang kedinginan, sekiranya kamu beri dia pakaian, pasti kamu temukan aku di situ. Ini
dibahas tuntas oleh Ibnul Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah, bahwa mendekati Allah itu adalah dengan cara kita peduli terhadap sesama. Jemaah sekalian, peribadatan kita itu sebenarnya mengarah kepada bagaimana kita peduli terhadap sesama. Sedekah yang kita berikan, zakat yang kita berikan, itu sebenarnya adalah wujud kepedulian kita terhadap sesama. Kalau ajaran agama kita bilang, bersamaan dengan kamu sodorkan sedekahmu, infakmu, bersamaan dengan itu juga Allah mengangkat penyakit dari dalam hatimu. Apa itu? Kikir, dengki, iri hati, egois, itu yang Allah angkat. Karenanya kita mau untuk senantiasa peduli terhadap sesama. Jemaah sekalian, mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di Masjid Ar-Rahman ini termasuk orang-orang yang senantiasa mau, khususnya di paruh ketiga Ramadan ini, kita mengisi kegiatan aktivitas kita dengan dua hal, peribadatan dan pengkhidmatan kepada sesama. Dengan begitu insya Allah kita menepis anggapan yang keliru dari umat Islam yang menganggap, jadi memahami malam-malam qadar itu ada pemahaman masyarakat yang keliru. Apa itu? Dia mengira malam-malam qadar itu selalu dia sibuk mencari tanda. Apakah pada saat pagi hari matahari tidak terlalu terik, apakah ada perasaan dingin dan sebagainya. Itu yang sebenarnya keliru. Sebab tanda-tanda seperti itu tidak berkaitan dengan keberadaan Lailatul Qadar. Sama kelirunya dengan mereka yang menganggap malam qadar itu sudah tidak ada Lailatul Qadar itu. Karena ajaran agama kita justru mengatakan itu ada setiap tahun. Makanya Al-Quran memberikan informasi kepada kita bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh beribadah di malam itu niscaya akan memperoleh kemuliaan dan keagungan. Jemaah sekalian, di malam-malam qadar ini malaikat itu turun ke bumi. Malaikat bukan malaikat yang biasa, para mukarrabin, penghulu para malaikat. Dia tertarik kepada apa yang dilaksanakan oleh manusia di bumi, dua hal. Dia bilang, mari kita turun lihat itu manusia. Luar biasa catatan kebajikannya. Yang pertama, kata para malaikat, hanya di dunia ini, di bumi ini, orang memberi makan sesamanya. Di langit tidak ada. Yang kedua, kata para malaikat, coba lihat keutamaan mereka itu yang peroleh manusia itu. Hanya di bumi ini orang merintih untuk memohon ampun, mengakui kesalahannya kepada Allah. Itulah sebabnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya lebih suka rintihan pengakuan permohonan ampun dari hamba-hambaku daripada gemuruh zikir yang dikumandangkan kepadaku. Karena zikir itu hanya menyentuh kebesaranku, sedangkan penyesalan yang membuat kesalahan itu, permohonan ampun itu menyentuh kasih sayangku. Kata Allah, saya lebih suka disentuh kasih sayangku daripada kebesaran. Makanya jangan malu untuk memohon ampun kepada Allah. Tidak seorang pun di antara kita yang lalai dari kealpaan, kesalahan. Maka memohon ampunlah kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang bisa untuk tetap melaksanakan aktivitas di paruh ketiga dari Ramadan kita, dengan catatan seperti yang saya sebutkan tadi, perbanyak melakukan peribadatan, begitu juga pengkhidmatan terhadap sesama. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.